bisa menjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Memang apa ya istilahnya, kalau masalah Asfala Safili ini kan dia ini kan nggak mau sendirian di situ. Mereka akan terus mencari mangsa, golek bolo remek, nah, bolo remek, ya itu. Mereka terus akan mencari mangsa. Jadi hati-hati sampean itu, hati-hati. Nah, Asfala Safili ini dikatakan sebagai enci-enciane iblis di neraka. Iblis itu nanti masih akan diangkat, disaring kalau dia dosanya udah bisa diampuni. Karena dia masih menyisakan yang namanya iman, masih menyisakan yang namanya makrifat. Nah, iblis ini butuh enci-encian gawe munggah nang surga. Lah enci-enciane sapa? Ya mereka itu. Enci-enciane iblis iku kaum Asfala Safilin itu. Sampeyan gelem dadi enci-enciane iblis? Temen ta. Ya lesane ngomong boten. Engko langsung ora ngono, gurine glendang. Ya, Makanya agar kemudian semua unsur di opsit, jiwa opsit, anggota opsit terhindar dari gerombolan, terhindar dari laknat laten gerombolan, maka opsit harus menempatkan posisi gerombolan menjadi lawan nomor 1. Sanggup tak? Oke ya? Alhamdulillah, matur suwun. Adalah cerdasnya lahir batin. Karena kehidupan manusia itu diikat oleh ruh, bukan diikat oleh pikir. Maka kemudian Jalaluddin Rumi ngendikan fikruka ya fika. Pikirlah apa yang kamu pikir. Pikirlah apa yang kamu pikir, jangan berpikir yang kamu tidak perlu mikir. Misalnya gini, oh duit tanggungan utang 1.000, kakek. Tapi hari ini kita nggak punya duit 100.000 dan kemudian ditagih. Ya apa jawabannya? Perlu mikir tak gak? Lo ngajeni gak duwe kok. Gak perlu mikir kan? Karek ngomong aja, waduh belum punya sekarang ini. Besok mungkin baru punya. Nah itu gak perlu mikir. Biasanya nek wong iku ngutangi gak adek mikir, nyaure sing mikir. Ya, nek sampean kreditan cicilan ngono iku lho. Ya. Makanya diarani senengane nyicil akhirnya mencicil. Makanya aja senengane nyicil. Ya, dikontan ae lho, dikontan ae. Makanya kenapa? Karena sebenarnya ajaran tasawuf itu ajaran yang kontan. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu kontan. Ilmu pasti, ilmu kontan. Thariqah Siddiqiyah itu ilmu pasti, ilmu kontan karena Thariqah Siddiqiyah bernafaskan tasawuf. Nah kita ini organisasi bernafaskan tasawuf, organisasi tasawuf. Organisasi tasawuf kok gawe pikiran, lho aneh. Iku anake gerombolan iku. Akhirnya kan metu-metu karepe dhewe. Itu. Soalnya gawe pikiran. Gak kuat mikir akhirnya gendeng. Gendeng akhirnya dadi gerombolan. Nek wis gerombolan dadi kaum Asfala Safili. Asfala? Temen ta, Asfala? Wah, kurang banter. Berarti padha bahaya iki. Bahaya iki. Gak jelas iki. Gak jelas iki. Ngomong gerombolan sing jelas pokok. Statusnya sapa? Gerombolan iku apa? Status gerombolan iku napa?
Temen ta. Walah ping pindho gak jelas mangko. Gerombolan itu pertama kali muncul tahun 2017. Yang diincar pertama kali itu adalah organisasi bemper. Sebelum mengincar inti-intinya, yang dihabisi dulu itu bemper. Mau dirontokkan bempernya sedikit itu. Sebelum kejadian peristiwa tersebut, 2015-2016 beliau sang guru menganugerahi opsi dengan gelar tugas Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Front itu di depan atau di belakang? Temen ta. Depan umur-umur nek apa-apa ndelik. Golek selamat di dhewe. Wah. Ayo. Kalau mau di depan ya kudu tegas. Ya. Nah. Kalau mau di depan ya harus tegas mergo jek enom. Walaupun wis di atas 40 tahun, di atas 30 tahun, ya. Pemene sing wis duwe bojo, duwe anak, wis gampang. Ya. Biasane Mas niki yugane sik cilik-cilik lho diapakno. Cilik-cilik lak meneh lak gedhe dhewe wong dipangani. Jadi kadang-kadang di ranah perjuangan itu kita bertemu macam-macam urusan ya. Sing wis duwe keluarga repot ambek bojone, repot ambek anake, repot ambek cicilan. Nah, sing gorong rabi-rabi repot ambek golek jodoh. Ada itu. Dijak berjuang semoyo. Jadi semoyo. Mas, tapi kula dereng nikah-nikah ya napa niki? Apa hubungane berjuangan sampe nikah? Terutama yang telat-telat umure ya. Umure wis 65 50. Saya ngomong kayak gini kayaknya ada yang kesindir soalnya. Tapi Mbak Arno ya wis. Iya. Aku gak nyindir kok. Ada teman kita yang kesindir. Soalnya dia termasuk golongan pemuda Mojopahit. Gak rabi-rabi soalnya. Ya. Ya berjuang itu ya tetap nomor 1 Sirek. Perjuangan lelek longo itu tetap nomor 1. Ya bagaimanapun segala keadaan kita. Ya. Wis lah, pokoknya sementing awake dhewe macul gitu. Jadi di sini juga saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang baru bergabung. DPD baru ya. Nah, DPD baru itu yang masih fresh ya semoga dapat lestari di opsi ya, dapat lestari. Lah yang sudah penyegaran muga-muga yang cepet seger. Jadi ini penyegaran ya. Penyegaran kok tambah nglukruk lah ya. Ya. Jadi disegarkan supaya seger. Nah. Jadi penyegaran itu ternyata ya pakai SK. Saya juga baru tahu sih. Tak pikir wis gak gawe SK wis gawe ST ngono lho. Penyegaran. Ya katanya Pak Mul tadi ya kan. Ini ada yang penyegaran Mas. Loh, dilebokno kulkas ta ya apa? Oh, iya. Jadi rumoso tuwek. Biasanya yang penyegaran itu rumoso sudah agak sepuh biasanya.
Makanya perlu disepuh. Ayo. Nek disepuh, nah, cek ampuh ya. Jadi tambah tuwek tambah merungki, nah, tambah tuwek tambah dongkel. Nah, gitu. Jadi prinsip berjuang itu ya, tidak akan lapuk di telan zaman. Rahasia daripada evolusi kehidupan, rahasia evolusi kehidupan itu sebenarnya ada di la ilaha illallah. Seperti kita tahu pada zaman dahulu, zaman Nabi Nuh contoh. Zaman Nabi Nuh itu usianya ABG ya, akil balik itu umurnya 100 tahun. Tapi menjadi menungsone ya kau gede. Nah, tambah ke sini tambah puret. Nah, mergo ya jenenge tambah cekli tambah. Ya, termasuk kita ini generasi cekli. Ya, secara jasad, tapi kan berjiwa besar. Nah, itu. Yang penting jiwanya tetap besar. Nah, itu. Nah, kalau kita itu tetap istiqomah di perjuangan sidqiyah, istiqomah di perjuangan la ilaha illallah, maka kita akan banyak dibukakan yang namanya rahasia-rahasia kehidupan. Karena di dalam ilmu thariqah siddiqiyah itu seperti halnya samudra tak bertepi. Banyak yang belum kita ketahui. Semua itu bisa kemudian diketahui tergantung dari kapasitas orang yang tolabul ilmi. Bila kemudian kapasitas rohaninya, kapasitas batinnya lebih besar, maka segala sesuatu ilmu yang bertaraf juga yang lebih besar bisa untuk dimiliki. Maka itu biasakanlah untuk mengendalikan pikiran. Pergunakan yang namanya ittaqullah. Ittaqullah itu adalah keyakinan, bukan pikiran. Jadi perintahnya di dalam Al-Quran itu ittaqullah. Nah, ittaqullah itu adalah bertakwa kepada Allah. Tegese yakinlah kepada Allah. Orang yakin nggak perlu mikir. Yang belum yakin dia itu yang serba mikir. Oh, serba mikir, dipikir. Lah wong kuasane Gusti Allah kok dipikir? Ya nggak bisa. Kuasa manusia itu loh apa? Nggak ada. Manusia itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Manusia itu misal kata nih, bisa melakukan segala sesuatu karena dia dipisahkan. Dia menguasai sesuatu karena dia dikuasakan. Bukan menguasai. Manusia nggak mungkin bisa menguasai apapun. Tidak akan pernah bisa menguasai apapun. Dan tidak akan pernah bisa memiliki apapun tanpa diberikan hak oleh Gusti Allah untuk bisa melakukan atau memiliki sesuatu apapun. Maka itulah pemahaman batiniah, rohaniah, pemahaman spiritualitas ya,
pemahaman keyakinan itu menjadi mutlak di dalam ajaran tasawuf dan tarekat siddiqiyah. Peristiwa munculnya gerombolan itu menandakan dan membawa suatu hikmah besar bagi kita semua yang belum memahami ajaran tasawuf dan tarekat siddiqiyah secara menyeluruh. Ketika bertorekot hanya mengendalikan pikir, ya ndak, donong bukan jurusannya. Wong torekot itu fungsi utamanya dia dihidupkan di dalam kehidupan manusia itu di dalam hatinya. Menjaga hati tetap bersih, menjaga hati tetap suci. Dari najis mughaladah maknawi. Bagaimana menjaga hati dari najis mughaladah maknawi? Bagaimana caranya? Ya caranya itu dengan mengendalikan alam pikir kita masing-masing. Mengendalikan alam pikir kita. Enggak perlu berpikir tentang sesuatu yang enggak perlu difikirkan. Soal kekuasaan Allah, soal kebesaran Allah itu enggak bisa dipikir, enggak perlu dipikir. Kita imani, kita yakini, kita taati. Makanya wa allawistaqamu ala thariqah la asqainahu ma'an wa taqo. Wa allawistaqamu istiqomah. Itu dari mana sebenarnya kok bisa istiqomah itu? Mana ada orang yang mengandalkan pikir bisa istiqomah? Enggak ada. Soalnya hitung-hitungan. Dan hitung-hitungan, nek saiki enak ya oke-oke saja. Lah kalau besok enggak enak hitungan nih, ya mbreset. Ya kan? Lula ya, makanya. Itu rahasia di situ. Jadi gerombolan itu adalah kelompok yang gagal pikir, gagal paham, gagal yakin. Akhirnya jatuh ke jurang terdalam, jadi intipin rokok bernama kaum asfala safilin. Pemakan bangkai, pemakan darah, peminum darah itu secara manawi gerombolan itu seperti itu. Kenapa dia jatuh menjadi kaum asfala safilin? Ya karena dia gagal sistem. Secara kemanusiaan gagal sistem. Secara keimanan gagal sistem. Jadi produk makhluk yang gagal itu bernama kaum asfala safilin. Binatang pun dia tidak dikatakan sebagai produk gagal karena memang dia makhluk. Walaupun derajatnya lebih rendah daripada manusia. Iblis sekalipun masih dikatakan tidak sepenuhnya menjadi produk gagal. Karena dia masih bersahadat, masih bermakrifat. Dan sedangkan gerombolan, bahkan kuasa Tuhan pun digugat. Bahkan kuasa Allah pun digugat oleh mereka. Dengan dalil mereka sendiri. Mereka bahkan bisa dikatakan mengaku menyayangi Tuhan dengan caranya. Itu loh parahnya gerombolan itu. Makanya nek sampean percaya omongan gerombolan sak kalimat ae, itu sama sudah masuk ke kelompok mereka. Gelem. Temen toh. Tidaklah saiki engko terus wok. Ibarat kata gini loh, memang apa ya istilahnya kaum masalah asfala safilin ini kan dia ini kan nggak mau sendirian di situ, mereka akan terus mencari mangsa.
golek bolo remek. Nah, bolo remek. Ya. Itu. Mereka terus akan mencari mangsa. Jadi hati-hati sampean itu. Hati-hati. Nah, asfala safilin ini dikatakan sebagai enci-enciane iblis di neraka. Iblis itu nanti masih akan diangkat, disaring kalau dia dosanya udah bisa diampuni. Karena dia masih menyisakan yang namanya iman. Masih menyisakan yang namanya makrifat. Nah, iblis ini butuh enci-encian gawe munggah nang surga. Lah enci-enciane sapa? Ya mereka itu. Enci-enciane iblis iku. Kaum asfala safilin itu. Sampeyan gelem dadi enci-enciane iblis. Tom mentah. Iya lesane ngomong boten. Engko langsung ora ngono, gurine glendang. Ya, Makanya agar kemudian semua unsur diopsid, jiwa opsid, anggota opsid terhindar dari gerombolan, terhindar dari laknat laten gerombolan, maka opsid harus menempatkan posisi gerombolan menjadi lawan nomor 1. Sanggup tak? Oke ya? Alhamdulillah. Matur suwun.